Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita izin kembali di pendampingan individu yang kelima ini dengan tema pendampingan kita kali ini yaitu rancangan program yang bersifat pada murid. Bagaimana keadaannya ini? Alhamdulillah hari ini baik Bu dan sangat tenang bisa bertemu dengan Ibu lagi dalam pendampingan individu 5 ini bersama dengan tim dari provinsi bersama Pak Adit dan Pak Budi. Bagaimana kabarnya juga Ibu? Alhamdulillah dalam keadaan baik juga, sehat walafiat. Semoga kita bisa menjalankan kegiatan kita sampai di akhir ya. Amin. Nah, tadi sebelum saya kesini, saya tadi sudah pamit sama Ibu Kepala Sekolah bahwa hari ini ada pendampingan. Apakah sebelumnya juga Ibu sudah menyampaikan Kepala Sekolah? Iya, kemarin dan tadi malam saya sudah koordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah bahwa ini hari akan ada pendampingan individu 5 disertai dengan tim monet dari provinsi. Jadi alhamdulillah tidak ada penyampaiannya Bu. Alhamdulillah. Ibu Minda, Ibu Aji Minda, sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan ya fokus pendampingan kita kali ini ada 3 ya fokusnya. Yang pertama itu adalah refleksi penerapan modul 31, kemudian yang kedua adalah diskusi rancangan program yang berdampak pada murid, kemudian yang ketiga adalah diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah, dan serta implementasi dari lokarya kemarin yang ada 3 dan nah, saya juga mengulangi seperti dampingan individu biasanya, kita ada 3 langkah di dalamnya, yaitu ada pembukaannya, ada inti dan ada penutup. Nah, untuk kegiatan pembukaannya ini sudah berjalan sesuai dengan kita Nah, oke lah Ibu, kita lanjut ya untuk pertanyaan pertama. Apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan? Proses yang berjalan selama 1 bulan ini itu sudah berjalan Bu dengan baik, di mana saya sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan dari kebutuhan murid, terus sudah melakukan juga apa program yang ada di sekolah ini sedikit walaupun masih ada sedikit kekurangan yang saya hadapi. Ada indikator yang belum sepenuhnya tercapai dengan sempurna Bu. Jadi tadi Ibu Aji Minda mengatakan bahwa sudah menjalankan apa yang sudah didapatkan dari pembelajaran daring yang tentang modul 3, khususnya modul 3.1 tadi Ibu Minda mengatakan bahwa programnya sudah berjalan, tapi menurut Ibu masih ada atau masih kurang ya, masih ada kekurangan. Nah, kalau boleh tahu yang dianggap sebagai kekurangan itu kekurangan yang saya dapat di sini itu adalah kepercayaan murid itu tidak semuanya untuk kepercayaan dirinya mulai berkembang. Masih ada beberapa orang yang belum dapat mengembangkan kepercayaan dirinya tersebut. Seperti tadi yang telah observasi masih banyak kepercayaan diri yang masih mereka malu dan sebagainya juga. Jadi di sini Ibu menggaris bawahi bahwa yang belum nampak itu adalah rasa percaya diri yang ada sekarang. Oke Ibu, selanjutnya ini lagi pertanyaan saya tentang tindak lanjut dari pendampingan individu yang kemarin, pendampingan individu 4. Apakah apa yang sudah direncanakan itu apakah sudah berjalan? Tindak lanjutnya sudah ditindaklanjuti maksud saya. Iya, kemarin dalam 1 bulan terakhir ini sudah berjalan Ibu, di mana dalam penerapan pembelajaran pemimpin sebagai pengelola itu sudah dilakukan di dalam murid, di dalam kelas, dan pengambilan keputusan itu berdasarkan dengan kebutuhan murid, dan terakhir adalah pengelolaan sumber daya yang ada di daerah sekitar sekolah itu. Seperti itu. Nah, kemudian itu ya yang sudah dianggap sebagai tindak lanjut
Oke, nah kemudian tadi itu kan yang sudah dianggap sebagai pencapaiannya. Nah, hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir. Hal-hal yang dapat saya capai dalam 1 bulan terakhir ini Bu, yang mana sudah mengambil pengelolaan pembelajaran itu ya Bu, dan pengambilan keputusan itu dan mengelola sumber daya alam yang ada di tingkat sekolah. Sudah saya pilah-pilah mana yang termasuk aset-aset yang ada di tingkat sekolah ini. Oke, hebat sekali bahwasanya apa yang sudah dilakukan, dan saya memberikan dalam hal ini yang menjalankan program CGP mengucapkan terima kasih atas aksi-aksi nyata yang telah dilakukan atau berbagi praktik baik pada pengisi Jawa ini. Saya mengucapkan terima kasih. Ibu, kalau boleh saya meminta hasil observasi pembelajarannya berdasarkan sejawat Ini Bu, dari prime kemarin ya. Iya Bu. Pra, kemudian ada yang observasi tadi. Oh iya. Ini bisa saya simpan ya. Ada juga tidak simpan. Selanjutnya kita masuk ke bagian inti dari pendampingan kita. Nah, di sini adalah yang pertama itu adalah penerapan aksi nyata modul 3.1. Nah, pertanyaan Ibu ini, bagaimana prosesnya Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini? Saya hasil identifikasi itu saya akan lakukan dulu dengan cara mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekitar sekolah. Nah, setelah saya identifikasi tersebut, saya akan memperjelas aset sekolah itu sehingga kedepannya akan lebih mudah dalam proses pengambilan keputusan, di mana di sekitar sekolah ini kan banyak aset-aset. Di samping kiri sekolah ada aset budaya, ada juga istana, masjid jami, dekat pertokoan, aset politiknya, terutama di sekolah itu aset modalnya Bu, modal manusianya, ada gurunya, ada siswanya. Di sini saya akan memetakan dulu yang mana aset-aset tersebut sehingga dalam pengambilan keputusan itu nanti dalam prosesnya akan lebih mudah untuk saya kembangkan Bu. Nah, terutama ini pada modal manusianya, karena modal manusia di sekolah ini banyak. Jadi nanti kita akan petakan yang mana yang bisa mengembangkan dirinya dengan melibatkan aset-aset yang ada di sekitar sekolah. Dalam proses mengidentifikasi aset yang bisa barangkali aja belum memanfaatkannya ya, atau sudah pernah memanfaatkan? Tidak memanfaatkan Bu aset-aset yang ada di sekolah, terutama aset modal ya. Contohnya itu Bu, mengunjungi masjid, bagaimana anak-anak diajar untuk beribadah di masjid, memelihara lingkungannya. Ada juga gedung di samping, apa gunanya sudah dipetakan Bu. Oke, bisa sekali ya. Tanah ini bisa melihat. Nah, dari mengidentifikasi aset sekolah ini, apa saja kendala yang Ibu hadapi saat melakukan identifikasi ini? Kendalanya Bu adalah kayaknya kendalanya dari sektor lalunya juga anak-anaknya juga Bu, kadang kita mau anaknya lagi terkendala dari ekonominya Bu. Jadi semuanya itu modal yang harus kita lakukan. Jadi itu kendalanya. Kalau tantangannya Bu, di sini bagaimana saya menerapkan ilmu yang saya peroleh ini, kemudian bagaimana menyatukan, berkolaborasi dengan teman-teman agar kita bisa memanfaatkan aset-aset yang ada sekitar dalam tertib ini. Jadi di sini yang dianggap sebagai kendala adalah keadaan ekonomi siswa. Kemudian lagi yang menjadi tantangannya itu adalah bagaimana mendapatkan kolaborasi dengan teman-teman ya. Itu bisa berjalan yang baik. Kemudian bagaimana perasaan Ibu ketika berhasil mencapai dari sekolah?
mengatasinya Bu? Perasaannya. Kalau perasaannya Nggak sangat bisa langsung perasaan saya sangat hilang. Ternyata awalnya saya memanage diri saya bahwa tidak ada aset yang ada di sekolah ini. Ternyata dengan mempelajari modul ini dalam TGP ini ternyata banyak aset yang ada di sekitar sekolah ini yang bisa dijadikan sumber belajar. Jadi dengan mengikuti TGP ini sangat banyak yang kita peroleh, terutama memanfaatkan aset-aset yang ada di sekitar lingkungan sekolah yang mana kemarin itu saya merasa bahwa saya tidak bisa karena terkendala dari ekonomi. Ternyata bukan hanya ekonomi, bisa memanfaatkan yang ada di lingkungan sekolah sendiri dengan melibatkan teman-teman nantinya untuk berkolaborasi memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah ini. Jadi, perasaannya, didapatkan dengan ini loh aset yang bisa saya kembangkan. Kemudian pertimbangan ibu tentang sumber daya ini. Pertimbangan saya Bu yaitu mengedepankan kekuatan aset, yaitu melakukan pendekatan input yang agresiatif. Setelah pendekatan input yang agresiatif itu saya akan melakukan berpikir berbasis aset dengan pertimbangan kebutuhan belajar peserta didik itu sendiri, yang mana prosesnya pembelajaran yang berpihak pada murid itu sendiri, karena kita sudah berada dalam kurikulum Merdeka Belajar. Nah, belajarnya peserta didik itu bukan hanya di kelas, tetapi belajarnya peserta didik itu di mana saja, kapan saja, dan di mana saja, kapan saja, di mana saja, itu Bu. Dan media yang digunakan juga tidak terbatas dalam buku saja, tetapi banyak yang dijadikan media belajar. Supaya lihat juga bagaimana dia ada hal lain ada modal manusianya itu sendiri. Mana modal manusia itu kan ada guru ini, ada sekolah, ada pemilik, ada siswa. Jadi banyak modal yang ada di modalnya guru, modal guru, artinya itu karena kita dikembangkan kreativitas. Tadi refleksi proses pembuatan kita sumber daya. Sekarang kita lanjut di refleksi proses pembuatan saya berdasarkan dari kesempatan yang bisa dilakukan hasil identifikasi aset sekolah tadi itu akan memperjelas aset sekolah sehingga kedepannya akan lebih mudah dalam proses pengambilan tersebut, terutama jika dihadapkan pada dilema etika atau butuhkan moral tersebut. Jadi seperti itu ada modal butuhkan moral dengan dilema etika. Dilema itu ketika pengambilan keputusan dengan atau salah, moral itu keadaan emosinya sendiri yang lebih diutamakan daripada kepentingan bersama. ayam kampung dibakar. Saya suka itu sayurnya yang berbumbu. Bambu tuh yang bambu itu. Waksa juga itu yang rotan. Yang itu adanya sosialisasi mengenai aset dan pengelolaan kepada rekan guru lainnya sehingga mempunyai pemahaman yang sama. Jadi ketika kita sudah sosialisasikan, kita kasihkan pemahaman kita untuk mengelola aset yang ada. Iya, menambahkan
menggunakan Iya, betul sekali. Yang penting itu pengetahuan dan keterampilan dalam mengambil keputusan itu, yang mana kita harus memahami tiga prinsip, 4 paradigma dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Sehingga dengan adanya yang tadi saya katakan itu ada komitmen bersama, ada kekompakan bersama, ada konsisten bersama, berjatim, sehingga kemampuan untuk mengimplementasi dan memetakan aset tersebut dapat terlaksana. Yang mana juga kontribusi nyata dari semua sumber daya itu bisa kita penuhi. Ada pengalaman yang terjadi ya, ada pengalaman yang terjadi baik ini dalam yang selama mengikuti JGP atau sebelum mengikuti JGP, adakah dilema etika yang pernah alami? Ada Bu, misalnya begini, dilema meluruskan atau tidak meluruskannya siswa, yang mana siswa itu terkadang ada yang belum terlalu lancar membaca, ada yang tingkat kehadirannya tidak begitu baik dalam 1 tahun ini, itu Bu dilema. Jadi bagaimana kita bisa meluluskan atau tidak siswa tersebut. Yang kedua itu dilema dalam pengelolaan keuangan, di mana apakah berbasis aturan ataukah kasihan. Misalnya ada anak-anak yang tidak bisa membeli baju olahraga, terus dalam penganggaran itu tidak bisa, jadi ada lagi kasihan dengan ini anak-anak, jadi dilema lagi mau dikeluarkan atau tidak Bu. Terus yang selanjutnya dilema menerapkan aturan sekolah kepada siswa tersebut, karena misalnya ada tidak boleh memakai sepatu selain sepatu hitam. Tapi karena ada yang tidak mampu, dia cuma memiliki sepatu berwarna yang bukan seperti hitam. Jadi ada lagi dilema apakah kita menghukumnya atau bagaimana. Satu lagi Bu, dilema dalam mendisiplinkan bagi guru dan siswa, terutama guru. Terkadang kan sekarang sudah disiplin dengan cukup, tapi terkadang juga pada saat proses ada yang meninggalkan. Kita mau marahin, dilema juga jadi dilema lagi seperti itu Bu. Iya. Yang tadi yang mana yang pertama itu dilema sudah disebutkan tadi, apa tadi yang pertama itu dilema meluluskan siswa atau tidak siswa. Apa menurut Ibu dilema itu adalah merupakan dilema yang sulit atau dilema guru? Dilemanya guru Bu. Ya, itu adalah dilema. Kita kenal pasar yang selanjutnya yang kedua itu adalah dilemanya juga guru, karena ada faktor kasihan yang terjadi dalam diri guru tersebut. Oke. Selanjutnya apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan ini sudah sesuai dengan prinsip tadi kan ada beberapa tadi dalam mengambil keputusan ini apakah sudah dilakukan Sudah sesuai dengan langkah-langkahnya. Kenapa saya katakan sesuai, agar pengambilan keputusan itu tidak cenderung kepada setiap kali tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang merasa dibenarkan Bu. Ustaz ya. Bu. Jadi ini sudah sesuai yang Ibu lakukan dengan keputusan tersebut ya. Jangan sampai apa yang diambil hal yang Ibu masih perlu kembangkan evaluasi dari proses pengambilan keputusan ini. Yang harus saya kembangkan adalah masih perlunya saya belajar tentang penggunaan 4 paradigma tersebut, 3 prinsipnya, dan bagaimana lagi untuk memperdalam ke depannya 9 langkah pengambilan keputusan tersebut, sehingga dalam mengambil keputusan tersebut sangat membantu saya. Inilah hal yang perlu saya kembangkan Bu ke depannya. Oke, selanjutnya kita
untuk membawa tanaman sekitar 1 atau 2 tanaman masing-masing peserta didik, sehingga tanaman itu sendiri nanti mereka akan rawat. Nah, setelah ujiannya kan bagaimana perkembangan tanaman mulai dari kecil hingga besar, karena di belakang sekolah ada kebun, dia bisa amati perkembangan tanaman itu sendiri, sehingga dengan sendirinya anak-anak bisa mempelajari proses tumbuh kembangnya tanaman tersebut. Itu program yang saya lakukan. Itu sudah dikatakan program ini. Kalau saya bisa tahu rencana pelaksanaan program ini masukkan pembelajaran itu pembelajaran IPA, Bu. IPA, SPDP, banyak dengan tematik, bukan tematik itu, Bu. Jadi ada IPA-nya, ada juga bahasanya nanti bagaimana, dengan ada juga penelitian bagaimana dia mengukur tanaman tersebut, apa ya, kalau di IPA-nya tumbuh kembangnya tanaman tersebut. Oke. Nah, apa yang dibutuhkan sebenarnya untuk mencapai program ini? Dukungan semangat, motivasi yang aktif, Bu, dari semua yang ada di lingkungan sekolah ini, agar program yang saya canangkan ini berjalan terus, tidak sampai ke sini saja. Ya, dukungan kita Kemudian apa yang menjadi tantangannya? tantangan yang saya hadapi ini, Bu, adalah bagaimana secara totalitas ini saya mampu menerapkan ilmu yang saya peroleh ini, kemudian bagaimana saya bisa menyebarkan kepada rekan-rekan saya tentang program yang saya lakukan, karena terkadang untuk mensosialisasikan ke semua sejauh itu susah. Terkadang nanti dikatakan seperti ini, pintar berapa, itu tantangan yang besar yang saya hadapi. Jadi tantangannya itu bagaimana berbangsa mengajak remaja, supaya remaja juga bisa ikut bekerjasama dengan program kita, juga jangan sampai semua ada dampak dari sekolah. Iya, betul. Apa yang dilakukan tantangan tadi? Iya, saya mengatasinya itu dengan menyampaikan. Kalau ada forum rapat, saya akan sampaikan program yang saya putuskan dengan ilmu tersebut. Bagaimana mengelola aset yang kita miliki ini. Dari dalam rapat itu jadi dikemukakan. Jadi bukan hanya diri saya sendiri, tapi dikemukakan dalam rapat atau semacam diskusi bebas pada saat kita berbincang dengan rekan-rekan sejauh. Itu kita masukkan program kita, ada program saya teman seperti ini. Kan terkadang, Bu, dalam diskusi lepas itu masuk program itu. Nah, seandainya ini sudah menyampaikan hal ini, tapi rekan-rekannya belum langsung meresponnya, nah bagaimana tindakan Ibu? Ya, terkadang begitu, Bu, teman belum terlalu merespon, tapi kita yang melakukan tindak nyatanya terlebih dahulu. Iya, setelah kita tindak nyatanya, begini loh program saya, sehingga dengan dia melihat sendiri program kita itu, dia kan terbuka juga untuk melakukan program tersebut. Jadi tentu diawali dari diri sendiri, Ibu, ya. Betul sekali, Bu. Sebagai contoh nanti kalau sudah berhasil, tapi bisa lihat, oh Baiknya ya ternyata Iya, betul ikut sekali. dia. Iya, betul. Oke, selanjutnya ini ada perkembangan komunitas praktisi. Iya, Bu. Pada lomba karya yang lalu kita sudah pernah membahas tentang komunitas praktisi. Nah, bagaimana komunitas praktisi yang ada di lingkungan sekolah Ibu? Apakah berjalan atau bagaimana? Sudah berjalan, praktisinya di sekolah ini dengan teman-teman yang ada di SPD Basampana. Dalam bentuk apa itu, Ibu? Kami selalu kebetulan kemarin karena program saya ini termasuk dalam program Adiwiyata, ini sudah dilaksanakan, di mana sudah kita melakukan aset-aset yang ada di lingkungan sekolah itu, kebun sekolah, alat minyak, yang di depan sini juga teman kaki dan dia kerjanya itu sudah kami laksanakan. Kami bersatu untuk bagaimana mengadakan program ini bersama-sama. Ya, Jadi peran komunitas itu membantu. Oke. Apa saja perubahan yang menyenangkan yang Ibu alami dari rekan komunitas praktisi? Menyenangkan karena teman-teman bersama-sama, tidak ada yang
merasa tersaingi, merasa di kita yang paling terdepan, tidak. Kami sama-sama berbagi tugas apa yang menjadi tugas masing-masing untuk memajukan program ini. Jadi intinya berkolaborasi. Iya, berkolaborasi dengan bersama, sudah tahu perannya di mana mereka menjalankan berbagi tim. Oke. Apa rencana yang akan dilakukan petugas praktisi ibu setelah program ini selesai? Tidak sampai di sini saja program ini Bu, tapi insya Allah ke depannya kita akan lebih meningkatkan ke program yang lebih banyak lagi Bu, agar aset-aset yang ada di lingkungan sekolah ini bisa kita manfaatkan dengan maksimal. Apa dukungan yang ibu perlukan untuk petugas praktisi ibu? Dukungan yang telah saya dapatkan Bu, alhamdulillah kami didukung oleh kepala sekolah dalam program ini, dan teman-teman juga sudah mendukung, memberikan semangat dan dorongan dan bekerjasama dengan tim juga itu yang sudah alhamdulillah baik sekali Bu. Iya Bu. Iya Bu. Oke. Nah ini tadi kita sudah melakukan pasca observasi bersama ini. Jadi di sini saya ingin menyampaikan tadi ibu sudah menyampaikan tujuan ketetapan yang sudah dijawab baik sama sekolahnya. Kemudian di sini kita sejawatnya sudah menjalankan alhamdulillah sudah observasi dan observasi. Nah, kemudian ada rencana aksi pengembangan diri itu, kasih perencanaan aksi pengembangan diri dan kasih jawab itu dicatat pada lembar yang sudah gitu ya gimana? Ini pokoknya agak dari dulu Iya, juga. dari modul 23 di LMS Bu. Ada bagian aksinya. Iya, betul Bu. Oke. Kemudian kita di bagian akhir pendampingan ini. Iya. Ini setelah menjalani program PGP, apa yang menurut ibu paling ibu kuasai dari materi yang didapatkan mulai dari modul 1 sampai yang terakhir ini, yang paling ibu sudah kuasai apa ya? Itu adalah yang paling saya senangi dan alhamdulillah jadi saya terapkan, yaitu pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Jadi kemarin itu sebelum ikut dalam pendidikan guru penggerak ini, selalunya itu keputusan ada pada diri saya sendiri. Ternyata setelah pendidikan ini kita melihat apa yang dimau oleh peserta didik kita, sehingga dengan adanya mendiagnosis tersebut, kebutuhan murid itu kita jabarkan, kita petakan, kita tahu apa keinginan murid tersebut. Ya, itu yang paling sekali ya. Jadi itu yang paling kuasai, maksudnya yang paling disenangi, dan materinya paling ini dikuasai lah. Sehingga ibu bisa mengaplikasikannya, mengaplikasikan. Oke. Nah, materi apa yang ibu anggap atau rasakan yang sulit, yang sulit dipelajari? Yang sulit saya pelajari itu adalah pengambilan keputusan yang berpihak, yang dilema itu yang itu dan bisa kebijakan moral. Mengapa itu yang dianggap sebagai susah atau membingungkan bagi ibu yang antara dan menunjukkan itu? Karena terkadang kita merasa masih ada rasa kasihan, ada rasa kasihan kepada apa yang keputusan ini, apakah baik menurut saya yang kesambil ataukah tidak begitu Bu. Jadi membingungkan kepada rujukan itu. Kalau saya ambil keputusan bukan moral, kalau saya ambil di moral, termasuk nilai etika. Gitu. Luar biasa sekali ya Ibu Aji ini hari ini menjawab dengan lancar, menjawab dengan lancar ya. Saya ucapkan banyak terima kasih, semoga praktik baik yang sudah Ibu lakukan selama ini. Nah ini Bu,
sebelum kita mengakhiri ini ada saya ingatkan kepada ibu untuk mengumpulkan dan input survei tentang kompetensi guru penggerak feedback. Kemarin sepertinya sudah kita lakukan, tapi ini kita lakukan lagi. Kita lakukan lagi yang ini menyebarkan kuesioner survei feedback 3.600 sesuai ukuran dan jenjang yang ibu lakukan atau yang ibu laksanakan. Nah di sini ibu memilih 5 sejawat dan 15 siswa dan tentu 1 kepala sekolah ya. Kemudian jangan lupa juga untuk mengisi sel evaluasi tahu sendiri ya. Kemudian lagi ini yang saya ingatkan terkait pemetaan akses. Sebelum pelaksanaan pendampingan individu dan ini dilakukan ya. Nah ini yang harus dilakukan adalah yang pertama menentukan jadwal diskusinya tentang pemetaan akses ini kepada kepala sekolah. Kemudian lagi yang kedua itu mengundang aktor, yang mana aktornya adalah kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, kelompok setempat, dan perwakilan gender yang terlibat dalam diskusi. Dan jangan lupa untuk membuat notulennya Bu ya, ada notulen hasil diskusi sebagai dokumen dan mengambil foto kegiatannya serta mengumpulkan hasil pemetaan. Nah itu saja yang ini dan tidak perlu ini bisa dipoto. Kita foto supaya tidak lupa. Saya tutup ini lah ya. Saya tutup ini. Terima kasih banyak Ibu Aji. Terima kasih juga buat pendampingan di video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.